Celestial Dragons atau naga langit atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan Tenryubito merupakan seorang bangsawan dunia di semesta dunia One Piece. Dengan ciri-ciri fisik memiliki model rambut yang ikal ke atas dan memakai pakaian sejenis baju kebangsaan berwarna putih dengan banyak medali yang menempel serta helm udara berbentuk gelembung, tentulah bisa kita katakan sebagai penanda perbedaan kasta antara Tenryubito dengan bangsawan kelas kerajaan. Namun bukan hanya itu, perbedaan mendasar antara Tenryubito dengan bangsawan kelas kerajaan biasa seperti Vivi, Shirahoshi, Rebecca ataupun Steli tentu adalah karena gelar bangsawan kelas dunia yang memang sudah melekat dalam diri mereka sejak mereka lahir. Kita pun juga sudah tahu, Tenryubito merupakan keturunan dari 20 raja yang mendirikan organisasi pemuncak kekuasaan dunia One Piece yang umum kita sebut sebagai pemerintah dunia. Which is sampai saat ini bisa kita simpulkan, untuk menjadi seorang Tenryubito, maka dia haruslah merupakan keturunan dari 20 raja tersebut. Tinggal di tanah suci Marijoa yang dekat dengan pemerintah dunia serta memiliki pengaruh besar untuk memanfaatkan kekuatan pemerintah dunia seperti Angkatan Laut dan Cyberpole, tak ayal telah membuat Tenryubito sangat powerful dan bahkan sering menyalahgunakan hak dan kekuasaannya terhadap rakyat seperti perbudakan, pembunuhan, dan lain-lain. Dan oleh karena sifatnya yang sangat keji dan sombong itu, maka yuk mari kita ketahui tentang Tenryubito melalui daftar seluruh Tenryubito yang sudah diperlihatkan Oda kepada kita melalui video ini. Number 1. Saint Roswald merupakan salah satu Tenryubito yang pertama kali muncul di anime One Piece. Tepatnya di arc Sabaody, kala itu Roswald bersama kedua anaknya berjalan menyusuri jalan Sabaody. Terlihat dalam perjalanannya, sepertinya Saint Roswald bertujuan untuk mencari budak baru sebagai koleksinya. Saint Roswald pun bisa kita gambarkan sebagai Tenryubito yang hobi mengoleksi budak mantan kapten bajak laut serta orang-orang kuat. Dan salah satu budak kapten bajak laut yang sekarang terbebas dari Roswald dan menjadi anak buah Trafalgar di Waterloo, tentu sudah kita tahu adalah Jean Bart. Ya, pria yang memiliki ciri-ciri berambut coklat, berkumis hitam, dan berjenggot coklat ini pun seperti yang kita tahu semakin diperlihatkan hobinya dalam mengoleksi orang-orang kuat di Arc Reverie, yang mana bisa kita lihat Saint Roswald saat ini memiliki mainan atau budak kuat baru yang tak tanggung-tanggung kuatnya, yaitu Bartholomew Kuma. Sakit memang melihat orang baik seperti Kuma diperlakukan biadab oleh Roswald. Namun apa boleh buat, ya memang begitulah sifat Roswald sebagai Tenryubito. Number 2. Saint Carlos juga merupakan salah satu Tenryubito yang pertama kali muncul di anime One Piece. Ketika pertama melihat karakter ini pun, kita langsung dibuat ilfeel setelah melihat wajahnya yang datar dan ingus di hidungnya yang terus menggantung. Ya, tentu dari kalian semua pasti sangat membenci Tenryubito yang satu ini. Karena udah jelek, kejam, mata keranjang, ingusan lagi. Untung Tuhan itu adil. Karena seberapapun kuatnya kekuasaan Carlos sebagai Tenryubito, ada aja manusia yang tak peduli dengan itu, dan dia adalah Luffy. Yep, semua bermula kala di gedung pelelangan Sabaody, di mana saat itu Hachi kemudian ditembak oleh Carlos. Melihat Hachi yang terluka parah, Luffy pun tak bisa lagi menahan amarahnya. Dan dengan amarahnya yang membara itu, Luffy pun melancarkan pukulan telak ke wajah Saint Carlos hingga ia terpental beberapa meter sampai tidak sadarkan diri, dan kita pun bersorak gembira. Number 3.
cantik namun biadab. Ya, itulah Saint Shalulia. Anak dari Saint Roswald ini pun juga merupakan salah satu Tenryubito yang pertama kali muncul di anime One Piece, yang mana pada arc Sabaody, ia bersama dengan ayahnya kala itu berjalan mencari Kapten Devil Diaz yang notabene adalah budak mereka yang kabur. Namun mungkin karena kejengkelan Shalulia akibat kaburnya budak miliknya itu, akhirnya Shalulia pun lantas menembak mati budak tersebut. Ya, Shalulia memang kelihatan sangat Tenryubito sekali. Maksud Mimin, seperti sesama Tenryubito, dia tidak menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang statusnya di bawahnya, serta tidak menunjukkan belas kasihan dan penyesalan tentang bagaimana dia memperlakukan budaknya. Harga diri dan kehormatannya sebagai naga langit juga sangat tinggi, di mana terlihat saat Luffy dan kawan-kawan berhasil membuat ayah dan kakaknya babak belur. Ia pun mengancam angkatan laut untuk segera menangkap Luffy demi bisa membalaskan dendamnya kepada Luffy. Number 4. Saint Jalmak merupakan Tenryubito yang muncul dalam arc Sabo di episode 502. Kala itu, Jalmak hendak berkunjung ke kerajaan Goa yang terletak di East Blue tempat Sabo, Ace, dan Luffy dibesarkan. Namun sebelum ia sampai di pelabuhan kota, kapal Tenryubito miliknya pun dikejutkan oleh kapal kecil Sabo yang berhadangan dengan kapal mereka. Merasa direndahkan oleh keberadaan kapal Sabo itu, Jalmak pun kemudian secara membabi buta menembaki kapal yang ditumpangi Sabo. Kesombongan dan kekejamannya pun semakin terlihat setelah ia mengatakan bahwa tak boleh ada bajak laut dan orang rendahan yang lewat di depan kapalnya, sekalipun dia adalah anak kecil seperti Sabo. Sangat kejam. Number 5. Di antara seluruh Tenryubito yang mayoritas berperangai buruk dan biadab, mungkin satu-satunya yang menjadi pembeda adalah Saint Don Quixote Miosgard. Dulunya, sebelum Miosgard bertobat, dia sejatinya memiliki sifat yang sama jahat dengan Tenryubito yang lain, bahkan dulu dia hampir sama menjijikkannya dengan Carlos. Ya, kita tentu sudah tahu, orang yang mengubah Miosgard adalah Ratu Otohime. Diceritakan di episode 545, Miosgard yang kala itu jengkel karena kehilangan para budak manusia ikannya, berniat untuk mengambil kembali budaknya tersebut ke pulau manusia ikan. Namun karena ganasnya laut dalam di sekitar area Sabaody, kapalnya pun hancur dan karam di ujung pulau manusia ikan. Dia pun diketahui selamat dalam insiden itu, meskipun tubuhnya babak belur. Dan meskipun ia selamat, namun sial bagi Miosgard, karena para budaknya yang melihat dirinya pun kemudian mengancam untuk membunuhnya karena kekejaman yang dulu dilakukan Miosgard kepada mereka layaknya hewan. Mereka, para mantan budak itu pun kemudian menembaki Miosgard dan bam! Secara mengejutkan, Ratu Otohime pun menyelamatkan Miosgard dari tembakan penuh kebencian itu. Singkat cerita, karena kebaikan hati Ratu Otohime, Miosgard pun dirawat dan bahkan diantar pulang langsung oleh Ratu Otohime kembali ke Marijoa. Dan oleh karena kebaikan hati Ratu Otohime itu, kita pun bisa melihat Miosgard hingga saat ini telah menjadi pembeda di antara Tenryubito lainnya. Seorang pembeda yang mana di arc Reverie, kita dikejutkan dan dibuat bahagia oleh aksi Miosgard yang menghantam kembali Carlos. Ya, mulialah hati seorang Ratu Otohime yang merubah diri Miosgard menjadi manusia sejati yang beda karena sifat baiknya dan tidak lagi memperbudak manusia, sekalipun dia adalah seorang Tenryubito. Number 6. Satu lagi Tenryubito yang ditunjukkan di arc Pulau Manusia Ikan, dan dia adalah ayahnya Miosgard.
Meskipun kita tidak tahu banyak tentang siapa nama ayahnya Mjosgard ini, namun sedikit tidaknya kita bisa melihat tentang sifat ayahnya Mjosgard di episode 545. Terlihat di sana, ia tampak sama jahatnya dengan Tenryubito lain dengan memperbudak wanita-wanita cantik sebagai selirnya. Well, belum diketahui sih nasib ayahnya Mjosgard ini sampai sekarang. Anaknya sih udah bertobat. Ya, mudah-mudahan ayahnya juga ikut bertobat ya. Number 7. Buat para nakama yang sudah menonton One Piece Movie Gold, tentu tak asing lagi dengan sosok Tenryubito yang 3 ini. Ya, karakter One Piece non-canon ini adalah Saint Kamael dan kedua putrinya. Bertingkah aneh dengan selalu berkata, kita pun sudah tahu Saint Kamael dan kedua putrinya datang untuk berpelesiran ria di Grand Tesoro. Namun sial bagi mereka, karena Nami serta nakama lain yang ingin melancarkan misi menghancurkan Tesoro, kemudian melucuti pakaian mereka dan meniru aksen dan gaya mereka. Number 8. Well, inilah dia daftar terakhir kita dan mereka adalah para Gorosei. One Piece episode 886 pun telah mengkonfirmasi kepada kita bahwa Gorosei juga adalah Tenryubito dan bahkan mereka adalah pemimpin dari para Tenryubito itu. Ya, sebagai pemimpin dari pemerintah dunia, mereka tentu adalah penguasa dunia dengan segala otoritas dan kewenangannya. Dan mungkin di depan layar, mereka adalah pemimpin dari segala pemimpin. Angkatan Laut dan Cyberpole adalah organisasi yang tentu dipimpin oleh mereka. Dan juga Shichibukai yang telah kita ketahui saat ini adalah sistem buatan mereka. Dan ini tentu membuat mereka para Gorosei adalah salah satu grup antagonis paling berbahaya bagi Luffy. Itu sih di depan layar. Lah, kalau di belakang layar, apakah Im Sama yang menjadi pemimpin para Gorosei itu juga merupakan Tenryubito? Nah, coba deh berikan pendapat kamu di kolom komentar ya bosku. Well, demikianlah seluruh Tenryubito yang sudah diperlihatkan Oda kepada kita. Terima kasih sudah menonton dan selamat bergabung untuk para subscriber baru Bos One Piece. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin Yogi pamit undur diri dan ciao.